Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 22 Januari 2023, hari Minggu biasa ketiga. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, bimbinglah tingkah laku kami sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga dalam nama Putra-Mu terkasih kami mampu menghasilkan banyak karya yang baik dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 4 ayat 12 sampai dengan 17. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, hari ini adalah hari Minggu keempat di bulan Januari 2023. Namun, di lain pihak juga ada perayaan Imlek. Maka pada hari ini kita membahas sedikit tentang perayaan Imlek. Perayaan Imlek ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Injil pada hari ini. Terang telah datang. Bagi kita terang telah datang adalah Kristus. Perayaan Imlek dirayakan dalam negeri 4 musim di daerah Tiongkok kuno. Musim dingin adalah musim di mana orang tidak bisa bergerak, hanya tinggal di rumah dengan memasang api agar tidak kedinginan. Jaket tebal, longjun waktu itu belum ada. Maka boleh katakan, musim dingin adalah musim yang sangat membuat penderitaan. Matahari tidak ada, yang ada gelap, maka lalu muncullah penyakit-penyakit. Karena itu, ketika musim dingin telah habis, timbullah musim semi, di mana dalam musim semi terjadi keajaiban. Binatang-binatang melahirkan. Karena ketika musim dingin, mereka hanya tinggal di tempat dan mereka mengadakan hubungan. Lahirlah anak-anak di awal musim semi. Demikian pula bunga-bunga bermekaran, buah-buah mulai berbuah, sehingga melahirkan satu harapan baru, tahun yang baru. Tahun penuh dengan semi, cinta, dan hidup. Pada zaman nenek moyang Tiongkok belum mengerti banyak tentang arti kesehatan. Banyak orang yang sakit lalu membayangkan bahwa mereka hidup dalam monster pada saat musim dingin. Ternyata pada zaman kita adalah virus dan bakteri. Maka bagaimana caranya supaya mereka tidak mati kedinginan tadi? Membakar dengan api. Jadi boleh nyalakan api. Kemudian mereka membuat lampion-lampion, ya, supaya kegelapan-kegelapan itu takut akan terang.
Maka kemudian lahirlah rasa syukur ya dalam perayaan Imlek tersebut. Kan itu dalam perayaan Imlek mereka boleh katakan atau para nenek moyang telah mempersiapkan diri untuk mengucap syukur. Pada musim dingin mereka pada musim semi mereka mulai membersihkan rumah supaya virus dan bakteri itu tidak ada. Dan digambarkan bahwa perayaan Imlek adalah perasaan syukur akan situasi yang baru. Maka mereka juga kemudian dalam pengembangannya mengganti pakaian menjadi baru, rumah menjadi bersih. Maka pada malam hari raya Imlek orang mengadakan bersih-bersih di rumah, ganti baju yang baru, semua taplak dan gorden diganti yang baru. Semuanya serba baru dengan harapan semangat yang baru. Karena itu yang pertama, struktur perayaan Imlek dimulai dengan menyambut malam pergantian tahun dengan makan bersama, sembahyang Imlek, pemberian humbau, pemasangan lampion, dan atraksi barongsai di kelenteng-kelenteng. Kedua, secara keseluruhan tradisi Imlek ini mempunyai fungsi sosial, mempererat tali silaturahmi, di mana pada momen ini masyarakat Tionghoa menggunakannya sebagai wadah berkumpul seluruh anggota keluarga. Dimanapun mereka berada pada malam Imlek, mereka pulang ke rumah masing-masing. Makna perayaan Imlek adalah menyambut datangnya tahun yang baru, mengucap syukur agar dapat rezeki dan keberuntungan lebih baik di tahun yang akan datang. Dan adanya kecenderungan bergesernya nilai-nilai makna pada generasi muda saat ini serta pengetahuan kaum muda pada tradisi Imlek yang sangat berkurang. Karena itu di dalam Imlek itu digambarkan lambang-lambang, ada makan permen, lalu makan kue Cina, kemudian juga jeruk yang manis yang menggambarkan persatuan, ya. Lalu keindahan-keindahan itu diukir yang menggambarkan harapan kehidupan kita itu indah. Maka kita bersyukur untuk apa yang telah Tuhan berikan selama setahun. Sebagai ungkapan syukur maka mereka membagikan angpau ya bagi mereka yang belum menikah, anak-anak, sebagai ungkapan syukur. Itulah yang dibuat dalam tradisi. Kemudian juga bersuka cita dengan barongsai. Barongsai pun diberi makan. Ya. Saya mengungkapkan syukur bahwa rezeki yang sudah keluar itu akan digantikan. Itulah rangkaian dari perayaan Imlek. Pada hari ini kita juga mendengarkan kata-kata dari Injil. Ya. Tanah Sebulon, tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, yaitu Kristus. Dalam dua tradisi yang berbeda, timur dan barat. Di barat, terangnya adalah Kristus. Di timur, terangnya adalah lampion. Ya. Sebagai simbol mengusir kegelapan. Dalam tradisi barat, terang itu mengusir kegelapan, yang mengusir kegelapan adalah Kristus sendiri. Maka lalu dua tradisi ini bisa disatukan dengan apa yang disebut dengan inkulturasi. Dalam gereja Katolik kita memakai tradisi Romawi, tetapi ketika gereja mulai berkembang ke seluruh bumi ini, maka tradisi dan budaya-budaya setempat dihargai oleh gereja Katolik. Tetapi tetap fokus kepada terang yang besar adalah Kristus sendiri. Di mana Kristus menjadi pusat segala-galanya. Pusat cinta kasih, iman dan harapan. Maka kalau kita mau betul menjadi pengikut Kristus, kita harus bekerja keras sambil berdoa.
dengan juga membagi-bagikan rezeki kita, membantu orang-orang yang lemah, yang sakit, yang tertindas, agar mereka mengalami kebebasan melalui penyembuhan mereka, melalui kepandaian, sehingga orang-orang yang telah menjadi sembuh dalam terang Kristus, entah itu melalui terang pendidikan, terang kesehatan, terang kemasyarakatan, betul-betul bisa menikmati hidup dan senantiasa bersyukur. Dan setiap hari berganti adalah hari yang baru, penuh dengan berkat Tuhan sebagaimana dirayakan pada hari raya Imlek. Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu memberi, Tuhan selalu mendampingi, Tuhan selalu mendengarkan doa-doa kita. Selamat Hari Raya Imlek, Tuhan memberkati.